Siapa yang mau menikah? Reza yang baru keluar dari kamar, si bungsu langsung bertanya kepada dua anak kembarannya tentang apa yang didengarnya itu. Air menundukkan wajahnya, sedangkan Bumi yang belum mengerti hanya diam sambil melirik ke arah kakaknya. "Kak, siapa yang mau menikah?" tanya Reza sekali lagi. Air mendongakkan wajahnya, wajah yang biasanya selalu tampak ceria dan penuh senyum, kini terlihat berantakan dan lelah. "Kamu dari mana sih?" Air menarik nafasnya dalam-dalam. Dia akan menceritakan semuanya karena sadar diri tak bisa menanggung masalahnya ini sendirian. "Aku dari..." "Kakak udah pulang?" tanya Melisa yang keluar dari kamarnya. "Udah makan belum? Mama sisain makanan buat kamu." Melihat senyum sang mama yang begitu hangat dan penuh kasih sayang, tentu dia tidak akan sanggup bila harus menggantinya dengan isak tangis jika tahu apa yang dia alami saat ini. Seketika nyalinya pun menciut kembali. "Kamu mandi dulu ya sayang, ganteng kurang kalau kayak gitu." Melisa mengusap pipi anak sulungnya itu. Air hanya mengangguk lalu masuk ke kamarnya sendiri meninggalkan adik dan orang tuanya. "Maafin kakak mah," lirihnya sambil menyandarkan tubuh di daun pintu. Air takut jika benar harus dinikahkan secara mendadak. Apa kata keluarganya nanti? Belum lagi dengan opa dan omaknya yang selalu berpesan agar dia dan Bumi harus menjadi orang sukses terlebih dahulu. Sedari kecil mereka sudah tahu apa yang harus keduanya lakukan jika lulus kuliah nanti. Beberapa perusahaan sudah sangat siap menanti mereka untuk dikelola oleh para penerus keluarga. Mudah-mudahan Hujan bisa membujuk bundanya biar enggak mempermasalahkan soal ini lebih lanjut. Dia beruntung dapetin gue. Terus apa kabarnya sama gue yang nggak tahu dia siapa dan dari mana? Air menertawakan dirinya sendiri yang bagai orang bodoh saat di kamar tadi, menyaksikan drama ibu dan anak yang menangis bersama karena kesalahpahaman yang konyol. Ada beberapa ucapan sang dokter yang memang Air tidak paham. Ada yang mengganjal hatinya sampai membuat dia penasaran. Apa mama nanti bakal nangis sesedih itu? Atau mungkin lebih buruknya akan pingsan? Ya ampun, aku gak mau itu kejadian. Aku bisa digantung sama papa kalau sampai mama sakit. Aku sayang mama, gak mungkin aku kecewain mama. Aku harus bicara sama Hujan soal ini secepatnya. Anak cengeng namun penurut itu bertekad harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa keluarganya tahu. Dan bila nanti Bumi bertanya sekalipun, dia akan sedikit berbohong. "Maafin kakak ya, ini semua salah mak autor." Pagi-pagi sekali, Air menghubungi salah satu mantannya yang kebetulan satu fakultas dengan Hujan untuk menanyakan jadwal kelas gadis itu hari ini. "Arin, jam 8 Ai?" Air langsung bergegas mandi saat mendapat jawaban pasti dari sang mantan. Dia akan berangkat lebih awal agar bisa mengobrol sebentar dengan Hujan sebelum gadis itu masuk di jam pertama. "Sarapan dulu kak," tawar Melisa ketika si sulung hanya menenggak susunya setengah. "Lapar sih mah, bungkus deh," pintanya. "Ya ampun, mama kok berasa jadi mbak-mbak ya," kekeh Melisa. "Haha, mbaknya cantik begini sih, banyak abang-abang yang makan," goda Air sambil memeluk mamanya. "Kakak sayang mama. Kalau kakak lakuin kesalahan nantinya, kakak harap mama mau maafin kakak ya," pintanya sambil menarik nafas. Melisa hanya mengusap punggung si sulung dengan lembut. "Apapun kesalahanmu akan mama maafkan, kecuali jika kamu membuat mama kecewa," sahutnya pelan tapi langsung membuat jantung sang anak seakan berhenti mendadak. Air menunggu Hujan di kursi taman samping perpustakaan. Dengan hanya berbekal kata "iya" dari gadis itu lewat pesan singkat, dia dengan sabar menanti walau perutnya terasa begitu perih karena tidak sempat menikmati menu sarapan buatan mamanya di rumah. "Lama banget sih," umpat Air kesal.
15 menit mondar-mandir tidak jelas akhirnya membuat pemuda itu benar-benar mengoceh tidak jelas sampai dia lelah dan akhirnya kembali duduk. "Kenapa?" tanya Hujan yang tiba-tiba ada di sebelahnya. "Dih, baru datang. Maaf, tadi nunggu lama banget antri di pom bensin," jelas Hujan memberi alasan. "Ada apa? Lo mau ngomong apa sama gue?" Hujan sedikit berdehem sambil membenarkan posisi duduknya. "Gue rasa lo tahu, jadi langsung aja ya," ucap Air. Pemuda itu duduk dengan sedikit menghadapnya. "Iya, gue tahu. Cepetan ngomong. Gue gak ada waktu banyak." Hujan berpura-pura melihat jam di pergelangan tangannya untuk mengalihkan rasa gugupnya yang entah kenapa hari ini sungguh terasa lain. Air menarik nafasnya lebih dulu sebelum memulai apa yang harus dia bicarakan dengan gadis yang sudah membuat masalah luar biasa itu. "Lo udah jelasin ke bunda lo belum?" tanya Air. "Dari panti kan lo udah lihat. Gimana gue jelasin ke bunda, Ay?" Air mengangguk. Dia masih ingat betapa kerasnya gadis itu memohon ampun sambil memberi penjelasan semalam. "Terus apa jawabannya?" Hujan menoleh. Dia menatap kedua mata Air dengan begitu sendu sampai dia tidak mampu membalas tatapan Hujan. "Semuanya masih sama. Bunda mau kita sama-sama," jawabnya yang langsung membuat Air mendesah. Air menunduk lesu kemudian mengusap wajahnya kasar. "Kenapa? Emang lo hamil sampai harus gue nikahin? Kita gak ngapa-ngapain," sentak Air geram. Hujan menundukkan wajahnya, ingin dia menumpahkan apa yang selama ini begitu menyesakan dadanya. Tapi dia masih ingat jika pria di sebelahnya itu bukan siapa-siapa dalam hidupnya. "Jan, apa perlu kita berdua ngomong baik-baik berdua? Ke bunda lo lagi?" pinta Air. Dia semakin bingung dengan sikap diamnya Hujan. "Gue akan datang ke rumah lo buat jelasin sejelas-jelasnya di depan orang tua lo. Ayah lo mungkin ngerti dan bisa bujuk bunda. Gimana? Keren kan usul gue? Gue gak akan biarin lo ngadep mereka sendirian. Gue akan ada sama lo sampai kesalahpahaman ini selesai." Air terus saja berbicara, merencanakan banyak hal yang akan mereka lakukan untuk masalah konyol yang sedang mereka hadapi kali ini. "Kok lo diam aja sih?" tanya Air saat gadis itu masih saja menunduk mengacuhkannya. "Lo ikut gue sekarang." Hujan bangun dari duduknya, menarik tangan Air menuju parkiran di mana mobilnya berada. "Mau kemana?" tanya Air bingung. Dia sempat menjadi pusat perhatian seluruh mahasiswa yang melihatnya diseret oleh Hujan. "Masuk aja, gue mau bawa lo ke suatu tempat." Air yang melihat kedua mata Hujan sudah menitikkan buliran cairan bening, akhirnya menurut dan langsung masuk ke dalam mobil sedannya. "Gue yang bawa mobilnya deh," tawar Air. Rasanya lucu saat seorang gadis malah menyetir mobil untuknya. "Gak apa-apa, lo diam aja." Air mencapikan bibirnya, tidak ada obrolan dan musik selama perjalanan di dalam mobil membuat dia begitu bosan dan memilih bermain game di ponselnya. Air mengabaikan semua pesan dari beberapa kekasihnya yang meminta kejelasan tentang drama di parkiran kampus bersama Hujan. "Yuk turun," ajak Hujan setelah mematikan mesin mobilnya. "Kemana?" tanya Air bingung. "Cepetan, lo ada kelas kan nanti?" ucapnya lagi sambil keluar dari mobil. Air memasukkan kembali ponselnya, kemudian ikut turun menyusul Hujan. "Woi, tungguin," teriak Air yang berjalan di belakang gadis itu. "Ngapain sih?" tanya Air. "Lo mau ngomong sama orang tua gue kan? Ya udah, cepet ngomong sekarang juga." "Tapi kenapa ngobrolnya harus di kuburan?" Hujan langsung berjongkok di sisi makam yang bertuliskan nama Rafka dan Adela. Gadis itu memberi salam dengan senyum getir menahan tangis. "Ayah, Ibu, Hujan datang lagi," ucapnya lirih sambil mengusap batu nisan berwarna hitam. "Hujan jenguk kalian lagi, padahal baru kesini minggu lalu sama bunda." Air yang ikut berjongkok di sisi Hujan memandang bingung gadis itu. Dia masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. "Ay, ini orang tua gue, lo bisa jelasin sama mereka?" Air mengernyitkan dahinya lalu tertawa sumbang.
Tapi setelahnya mengucapkan salam. "Gue ngomong apa?" tanya Ai kepada hujan. "Terserah lo." "Cih, rasa banget sih," desisnya kesal. Air diam beberapa saat. Dia tidak tahu harus berkata apa di depan dua makam yang berdampingan yang disebut hujan adalah orang tuanya. "Lo cerita aja dulu deh, tar gue baru ngomong sama mereka," pinta Air. Otaknya sedang tidak bisa berpikir saat ini. "Yang ini ayah," tunjuknya kepada makam yang tepat di hadapan mereka. "Yang sebelah sana itu ibu." Air mengangguk paham, matanya mengikuti kemana jari telunjuk hujan mengarah. "Mereka meninggal di hari yang sama karena sebuah kecelakaan saat gue berumur 5 bulan. Hujan menarik nafasnya sesaat sebelum melanjutkan ceritanya. Air tetap fokus mendengarkan tanpa mau mencela cerita hujan tentang keluarganya. "Dan yang kemarin itu adalah adik dari ayah. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain bunda, karena keluarga ibu yang juga jauh. Kami bukan orang asli kota sini, tapi kami berasal dari lain pulau. Dan setelah saat ayah dan ibu menikah, mereka pindah kemari bersama bunda." "Jadi lo itu sebenarnya keponakan bunda?" tanya Air yang kini sedikit mengerti. "Iya, bunda anak satu-satunya yang gue punya, Ai." Keduanya terdiam lagi. Tangan hujan sibuk membersihkan daun-daun kering di atas pusara kedua orang tuanya. "Gue gak pernah tahu sosok ayah dan ibu. Gue gak punya sedikit pun kenangan bersama mereka," gumamnya samar-samar, namun masih bisa Air mengerti. "Seumur hidup gue cuma tahu bunda. Gak ada sosok laki-laki dewasa dekat gue, Ai." Hujan menundukkan wajah untuk menutupi tangisnya sendiri. "Bunda lo gak punya suami atau anak?" Dengan ragu Air mencoba bertanya lagi, dan gadis itu hanya menggelengkan kepalanya. "Enggak, bunda korban perkosaan belasan tahun lalu," jawabnya sambil terisak. "Bunda jadiin gue sosok perempuan yang harus jaga jarak dengan pria, khususnya pria dewasa." "Lah, tapi kan gue seumuran sama lo," elak Air. "Masih beruntung traumanya tidak separah dulu. Udah beberapa tahun ini lebih bisa membuka diri semenjak bunda jadi dokter, karena dulu hanya seorang perawat. Makanya gue ngerti banget kalau dia sampai sebegitunya kemarin sama gue. Ai, dia cuma takut gue yang diurusnya sedari bayi ini harus punya nasib buruk kayak dia." Air mulai paham ternyata dua wanita itu memiliki luka yang begitu dalam. Hujan yang seorang anak yatim piatu diserahkan oleh korban, dibesarkan oleh korban pelecehan yang akhirnya membekas menjadi sebuah trauma tersendiri. Orang yang sudah nodai bunda gak ketemu sampai sekarang. Makanya kemarin seakan takut kalau kamu lari. "Kenapa gak dicari? Enak banget, habis manis sepah dibuang," umpat Air yang ikut kesal. "Karena kami langsung pindah ke sini. Bunda mau lupain masa lalu kelamnya di sana," jelas Hujan. "Tapi tetap, iya, gue nggak mau nikah sama lo," ujar Air yang tetap pada pendiriannya. "Emang lo pikir gue mau?" dengus Hujan kepada Air. "Ya, kali lo mau ikut jajaran para pecinta air." Saat hari beranjak siang, keduanya memutuskan pulang ke kampus, bukan untuk belajar, tapi melainkan mengambil motor Air yang memang masih terparkir di sana. Namun mereka lagi-lagi terkejut saat sang bunda ternyata ada di parkiran. Wanita itu lebih terkejut lagi saat melihat Air keluar dari mobil Hujan. "Dari mana kalian?" tunjuk bunda di hadapan Air. "Kita dari..." "Cukup, kamu sudah melakukan 2 kesalahan fatal di depan mata bunda." Tukas dokter Ana menatap nyalang anak perempuannya itu. "Kita dari makam ayah sama ibu, bun," jelas Hujan. Dia menarik lengan bundanya agar tidak menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. "Kalian kemarin di dalam kamar berdua dan kini pergi berdua." Air yang kesal ingin rasanya mengacak-acak apapun yang ada di dekatnya, karena wanita berkacamata itu lagi-lagi salah paham kepada mereka berdua. "Bu, berhenti berpikir negatif, saya mohon," pinta Air kepada sang dokter. "Berpikir, kamu bilang? Padahal jelas-jelas saya melihatnya sendiri."
Air membuang nafasnya kasar. Dia menarik tangan Hujan untuk masuk ke dalam mobilnya lagi. Mau apa, Ai? Tanya Hujan bingung. Termasuk dokter Ana. Apalagi kalau bukan nikah. Bunda lo mau gue tanggung jawab kan? Oke, kita nikah sekarang. Sontaknya penuh emosi. Ibu bisa ikutin mobil Hujan. Kita ketemu sama orang tua saya sekarang juga. Air masuk ke dalam mobil Hujan. Begitupun dengan Ana yang masuk ke dalam mobilnya juga. Kedua mobil itu berjalan beriringan menuju tempat tinggal keluarga Rahardian. Lo serius, Ai? Tanya Hujan ragu-ragu. Biar bunda lo puas. Dia udah ceburin gue mulu. Ya udah, mendingan gue berenang sekalian, jawabnya dengan penuh emosi. Tapi nggak gini caranya, Ai. Udah amat, sautnya lagi semakin menginjak kuat pedal gas mobil Hujan. Air dan Hujan turun dari mobil. Begitupun dengan dokter Ana ketikanya melangkah cepat menuju lift. Ai, gue takut, bisik Hujan saat ketiganya sudah berada di dalam lift. Lo tenang aja, orang tua gue gak bakal ngizinin gue nikah muda. Gila aja kali ah, ucapnya dengan percaya diri. Lo yakin? Gue yakin, minimal nikahnya entar-entaran gitu. Kan nanti kita pikirin lagi, kata Ai dengan yakin. Ntar kalau kalian sampai diusir, buruan kabur ya. Lo langsung pergi bawa tuh bunda lo, gak usah lo nengok lagi. Oke? Pesan Air. Oh, oke. Balas Hujan yang mengerti maksud Air. Tring. Suara lift dan pintu yang terbuka menandakan mereka sudah sampai di lantai di mana keluarga Air tinggal. Pemuda itu berjalan lebih dulu sambil merangkul bahu Hujan agar bisa lebih leluasa membisikkan rencana dadakan mereka agar lebih matang. Ceklek. Mah? Mama? Panggil Air saat masuk. Tidak ada siapapun di ruang tengah. Silahkan kalian duduk dulu, ucap Air basa-basi. Pemuda itu bergegas ke lantai 2 untuk mencari mamanya, namun tidak disangka justru berpapasan di tengah tangga. Kamu udah pulang? Udah mah. Oh iya, di ruang tengah ada tamu, ucap Air setelah mendapat ciuman dari Melisa. Siapa? Temuin aja dulu, papa belum berangkat ke luar kota kan? Tanya Air yang menanyakan keberadaan Reza. Belum sayang. Sebelum dia menghampiri tamu yang dimaksud si sulung, Melisa kembali ke kamarnya untuk memanggil sang suami yang baru selesai melakukan olahraga penuh cinta bersama dirinya. Mas, kakak bawa tamu sekarang ada di bawah, ujar Melisa. Siapa? Gak tahu, aku belum lihat, jawab Melisa sambil menyerahkan baju kepada suaminya. Oke, kita ketemu sekarang. Keduanya keluar dari kamar setelah Reza sudah rapi dengan pakaiannya. Pasangan suami istri itu bergandengan tangan menuruni anak tangga. Selamat siang, sapa Reza kepada dua wanita yang sedang duduk sedikit melamun. Siang om, jawab Hujan, tapi tidak dengan bundanya. Wanita yang berkacamata itu diam terpaku melihat sosok pria di hadapannya itu. Bang, ucapnya pelan Ana saat melihat Reza dan istrinya. Seperti pernah bertemu, jawab Reza meski ragu. Ini anak bang, anak yang dulu di klinik kota X, serunya antusias yang sangat terlihat dari binar matanya. Oh iya, ya ampun, apa kabar An? Reza yang mulai ingat akhirnya lebih mendekat untuk mengulurkan tangan. Baik bang, jawabnya sambil menerima uluran tangan seorang pria yang pernah menjadi pusat pikirannya meski hanya beberapa hari. Syukur kalau begitu. Oh iya An, kenalkan, ini istriku. Reza merangkul bahu Melisa untuk dikenalkan. Melisa, saya Ana, balasnya dengan senyum di ujung bibirnya. Kedua wanita itu berjabat tangan dan saling melempar senyum terbaiknya. Silahkan duduk An. Iya bang, terima kasih. Ana kembali menghempaskan bokongnya di sofa singal tempat ia duduk sedari tadi, sedangkan Air dan Hujan duduk bersebelahan. Kenapa bisa di sini? Sudah lama tinggal di kota ini ya? Tanya Reza mengawali obrolan. Sudah bang, sudah lama sekali di sini. Reza mengangguk meski bibirnya berbicara panjang lebar, namun tangannya tidak lepas dari sang istri. Begitupun dengan matanya.
Pria yang masih tampan sempurna itu terus saja sesekali melirik ke arah Humairahnya. "Oh, sekarang sudah jadi dokter," ucap Reza bangga. Bagaimanapun, setelah perpisahan belasan tahun silam, gadis itu kini menjadi lebih baik. "Lalu bagaimana kabar kakakmu? Siapa namanya ya? Saya lupa," tanya Reza yang memang benar-benar tidak mengingatnya. "Bang Rafka," jawabnya lirih. Dia menoleh ke arah Hujan yang menunduk. "Oh iya, maaf ya, saya lupa," gagah Reza. "Apa dia ikut kemari? Di mana sekarang? Saya harap kalian semua baik-baik saja." Hujan langsung menoleh ke arah Ana. Begitupun sebaliknya, dan Air yang sudah tahu semuanya langsung menarik tangan Hujan untuk menguatkan gadis itu yang mulai berkaca-kaca. Bang Rafka sudah meninggal saat Hujan berusia 5 bulan. Jelasnya dengan mata tidak lepas menatap keponakan satu-satunya itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," seru Reza dan Melisa berbarengan. "Maaf, saya tidak tahu." Ana hanya tersenyum kecil. Hatinya 2 kali lipat saat pria di hadapannya itu tetap sibuk memainkan jari lentik istrinya. "Gak apa-apa bang. Jadi Air ini anaknya abang Reza?" tanya Ana memastikan. "Iya, Air anak kembar pertama saya. Saat dulu saya kecelakaan umur mereka masih 1 bulan. "Iya, Ana inget bang." Lirihnya pelan. Ingatannya kembali ke masa 19 tahun silam saat Reza dulu selalu menelpon istri dan anak-anaknya setiap saat meski dia setia mendampingi pria itu. "Jadi jika boleh saya tahu, Ana ada urusan apa ya datang kemari bersama Air?" tanya Reza mulai penasaran. Dia sudah merasakan telapak tangan sang istri mulai dingin. "Ana kesini untuk..." Wanita berkacamata itu melirik sekilas kepada Air dan Hujan yang tanpa sadar masih saling menggenggam tangan. "Untuk apa?" Melisa yang sedari tadi diam kini angkat bicara. Dia resah karena tatapan orang di hadapannya itu berbeda pada suaminya. "Untuk menikahkan Air dan Hujan karena mereka sudah terlalu di luar batas." Dek. Reza dan Melisa saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, begitupun dengan pasangan muda tersebut. "Di luar batas bagaimana?" Reza mengernyitkan dahinya. "Ana memergoki keduanya dalam satu kamar kemarin malam, dan tadi pagi mereka pergi berdua lagi." "Jelas Ana, kan semua sudah jelas, kok masih dibahas lagi sih?" sentak Air. "Kakak," bagi Reza. "Maaf Pak." "Maksudnya gimana? Kakak harus menikahi anakmu gitu?" ucap Melisa mulai panik. Ana hanya mengangguk. Tatapan kedua wanita itu begitu tajam dan serius. "Mas, coba ini, kita harus apa?" "Apa yang kalian lakuin memangnya?" tanya Reza kepada si sulung dengan serius. "Kakak gak ngapa-ngapain Pak. Hujan tuh yang rese banget," tuduhnya kepadanya dengan kesal. "Kok lo nyalahin gue sih?" sentak gadis itu tidak terima. "Kalian pacaran?" tanya Reza lagi. "Enggak," jawab keduanya bebarengan. "Kalau enggak pacaran, kenapa pegangan tangan?" Air dan Hujan langsung melihat ke tangan mereka masing-masing yang memang ternyata masih saling bertautan satu sama lain. "Lo ngapain pegang-pegang gue?" teriak Air saat sadar dengan apa yang ia lihat. "Kan lo yang narik, Ai." Hujan tidak kalah ketus. "Cukup, menikahlah minggu depan," perintah Reza bagai petir di tengah hari bolong untuk Air, Hujan, dan Melisa. Tapi tidak dengan Dokter Ana. Wanita itu tersenyum tipis diselingi rasa syukur yang dia ucapkan berkali-kali. "Setidaknya nasibmu lebih baik dari Bunda. Cukup Bunda yang dilecehkan. Menanggung malu hampir 20 tahun itu sangat menyakitkan." "Pah, gak gini caranya, kakak masih muda," protes Air yang tidak terima dengan keputusan sepihak Reza. "Sekarang nikah, nanti nikah, lalu apa bedanya?" kata Reza dengan santai. "Beda lah, kakak masih mau main Pak. Kuliah aja belum 1 semester, malah..." Cercanya lagi. "Tinggal pilih mau perusahaan yang mana, gak usah kuliah, kan naganya papa pinter," godanya pada si sulung. "Ogah,"
ujarnya sambil menarik tangan Hujan keluar dari apartemen. Melisa yang juga tak setuju masih mencoba bernegosiasi dengan sang suami. "Mas, kita bisa bicarakan ini pelan-pelan," ucap Humairahnya kesayangannya. "Gadis itu anak dari seorang pria yang menolongku, Ra. Bang Rafka yang bawa aku ke klinik, dan dia yang menungguin aku sampai sadar. Aku akan ingat hal itu. Entah jika tidak ada dia di sana, hal buruk mungkin terjadi kepada aku, Ra. Aku selalu takut jika mengingat itu, kecelakaan yang membuatku akhirnya jauh darimu serta anak-anak selama beberapa hari, dan itu sangat menyiksa." 3 tahun setelah pasca kecelakaan, Reza memang sempat menyuruh orang-orang mencari keberadaan keluarga Ana untuk memberikan sedikit hadiah. Tapi hasilnya nihil saat klinik tempat dia dirawat dulu ternyata pindah ke lain tempat. "Tapi Mas, Hujan anak yang tim piatu, keluarganya jelas dan baik. Bukankah kita berjanji untuk tidak mempermasalahkan latar belakang pilihan jodoh anak-anak kelak?" "Bukan itu maksudku, kakak masih kecil. Semua anak akan selalu terlihat menggemaskan bagi kedua orang tuanya, Ra." Melisa mendengus kesal. Entah apa yang membuat suaminya itu malah menyetujui keinginan wanita yang sedari tadi hanya memperhatikan dia dan Reza yang sedang sedikit berdebat. "Kakak pasti setuju, dia anak baik," ujar pria 3 anak itu. "Apa kamu yakin kalau kakak akan jadi suami yang baik juga, Mas? Bahkan mereka bilang gak pacaran. Kakak kalau gak mau pasti pergi sendiri. Buktinya tuh ceweknya ditarik paksa ikut dia," kata Reza. "Bisa gak sih jangan maksa terus?" teriak Hujan saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Air hanya diam. Banyak yang sedang dia pikirkan saat ini tentang kelanjutan masa depannya. Menikah, ya, semua orang pasti menikah dengan takdir yang berbeda, tergantung Tuhan mendatangkannya dengan cara apa. Selama ini dia tidak pernah mempunyai kriteria khusus tentang wanita, bahkan hatinya pun tidak pernah terisi oleh nama siapapun selama ini. Dia hanya senang membuat para gadis tersenyum dengan rayuan recehnya yang konyol. Sedangkan Hujan yang tidak pernah jatuh cinta pun sama gadis itu selalu menjaga jarak dengan semua pria sesuai aturan dan perintah bundanya. "Ai, lo ngomong dong." Hujan menggoyang lengan pria di sebelahnya itu yang masih diam dengan tatapan kosong. "Ai, jangan bikin gue takut. Lo kesurupan ya?" Air menoleh. Dia menatap lekat gadis di sebelahnya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ada apa? Gue terima kalau lo mau marah sama gue. Gue minta maaf," ucap Hujan lirih. Air masih diam, tidak berkata apapun sampai beberapa menit. Keduanya tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tapi kemudian dia meraih lagi tangan Hujan dan bertanya, "Lo mau mahar apa dari gue?"